ke-10, du'a'u dukhulil khala, doa zikir masuk kamar mandi, masuk WC, masuk tempat buang hajat tadi. Mau hajat kecil, membasahi lisan kita dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, alal aqal minimal nggih, Pak. Ya, istighfar atau yang pernah kita jelasin di pertemuan awal, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Menajiskan nanti tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Tapi ini juga konteksnya kalau dilakukan itu makruh. Jadi yajtanibu. Nah, kalau di sini yajtanibu disebutkan oleh Shahibu Fathil Qorib adaban. Ya, adaban itu berarti ya sunnah untuk dihindari. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan juga Islam, sehingga dengan keduanya sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita yang mengkaji kitab Hisnul Muslim yang isinya adalah zikir-zikir dari Al-Qur'an dan juga sunnah. Maka seperti di pertemuan sebelumnya, kita selalu mengawali majelis dengan menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Yang ini semoga dapat memotivasi kita untuk senantiasa membasahi selalu lisan kita dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari dengan hati kecil kita selalu memikirkan, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini saya tentunya bacakan hadis-hadis seputar keutamaan zikir, juga ini termasuk bagian dari kitab Hisnul Muslim yang itu tentunya kita lompat ya Pak, karena kita langsung masuk kemarin di Adzkar al-istiqad minan naum, zikir-zikir ketika bangun dari tidur. Nah, padahal di awal kitab Hisnul Muslim, Asy-Syaikh Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala itu ada menyebutkan bab menjelaskan tentang keutamaan zikir. Nah, disitulah beliau menyebutkan ayat dan juga hadis. Maka di 2 atau 3 pertemuan yang sudah lewat, nah kita ada menyebutkan semisal hadis ini, ya monggo direnungi lagi, saya bacakan ulang. Yang di pertemuan terakhir kan kita ada sebutkan hadis kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal warik wa khairil lakum min antal qau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Jadi ini kan hadis yang pernah kita baca di awal majelis ketiga kalau tidak salah. Kata baginda Nabi,
bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, mau nggak kalian aku jelaskan, aku tunjukkan, ya, aku kabarkan satu amalan yang paling baik, bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi, yang dapat mengangkat derajat kamu sekalian, wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal warik, satu amalan yang bahkan lebih baik daripada kamu berinfak emas dan juga perak. Wa khairil lakum, lebih baik ya daripada kamu berjihad di jalan Allah, ketemu musuh, kamu bunuh musuh tersebut dan mereka juga apa? Membunuh kamu. Artinya satu amalan yang bahkan lebih baik daripada kamu berjihad melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab tentunya oleh para sahabat, qalu bala, ya tentunya kami mau ya Rasulullah untuk dikabarkan dengan satu amalan tersebut. Maka kata baginda Nabi, qala zikrullah, ya itu adalah zikir, mengingat menyebut isim min asma'illah, sembari kita hadirkan dalam hati kecil kita, kita ingat akan kebesaran, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis ini saya tambahkan itu di lanjutannya, ini juga ya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini dari sahabat mulia Abdullah ibni Busr. Ya, beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alai. Jadi seorang laki-laki ini majhul, tidak disebutkan, intinya laki-laki ya di masa baginda Nabi Muhammad SAW hidup. Bertanya, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat, syariat Islam ini begitu banyak, ya menurutku itu begitu banyak, kathurat alayya, ya bagi orang tersebut itu. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi, coba kabarkan aku saja satu amalan yang bisa aku konsisten di dalamnya. Jadi aku akan benar-benar maksimal di amalan tersebut. Karena kan kita agak sulit ya Pak untuk fokus atau bisa maksimal di seluruh amalan. Maka ya masing-masing kita memaksimalkan apa yang dimudahkan untuk kita daripada amalan-amalan. Kita kayaknya lebih mudah mengerjakan amalan yang mana. Kok kita dilapangkan rezeki lumayan berlebih, mungkin ini satu isyarat. Ya, kita punya kelonggaran seperti ini, ya kita mungkin lebih bisa maksimal di sini. Di samping mungkin untuk bangun malamnya agak susah. Maka ya kalau kata baginda Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, beramal itu masing-masing dimudahkan atas apa yang ditetapkan, diciptakan untuk ya termasuk daripada amalan-amalan. Maksimalkan ya Pak Ibu. Kita masing-masing bisa mengetahui di mana Allah memudahkan kita untuk melakukan satu amalan. Maka ini yang dirasakan oleh ya salah seorang yang bertanya kepada baginda Nabi ini. Dia bertanya, ini syariat Islam sudah banyak ya. Fase Madinah itu kan banyak turun yang berkaitan dengan syara'iul Islam. Maka kata beliau, fa akhbirni bi syai'in, satu amalan atashabbatsu bihi, yang aku bisa benar-benar bergumul dengan amalan tadi, aku benar-benar bisa maksimal mengerahkan seluruh kemaksimalanku untuk melakukannya. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi ta'ala. Jadi kata baginda Nabi, pastikan lisanmu itu selalu basah daripada apa? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, yang ini harapannya menjadi panduan kita selalu
untuk benar-benar bisa memperhatikan setiap panduan-panduan zikir baik di Al-Quran dan juga As-Sunnah yang ini sudah dikumpulkan oleh Syekh Said bin Ali Al-Qahtani di kitabnya Hisnul Muslim. Itu menyebutkan zikir-zikir daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Nah, kita terakhir Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai dari membahas doa-doa, zikir-zikir terkait pakaian. Ya, kita juga sudah menambahkan ya adab-adab berpakaian, bagaimana sih yang pada intinya pakaian itu nggih, Pak, Bu, dia sebagai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan lupa untuk kita gunakan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya rezeki seperti itu. Allah berikan kepada kita itu untuk memudahkan kita dalam beribadah. Allah ciptakan kita, dihadirkannya kita di atas bumi ini untuk ibadah. Maka Allah menyuruh kita untuk ibadah itu ndak disuruh percuma atau disuruh begitu saja tanpa Allah kasih apa? Ya, bantuan-bantuannya yang memudahkan kita untuk melakukan ibadah. Nah, termasuk pakaian kita itu ya bagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kembalikan kepada hakikatnya bahwa pakaian yang kita pakai atau sebelum kita pakai pakaian yang kita beli itu pastikan tidak dalam konteks apa? Melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita bisa pahamin konsep ini, prinsip ini, maka tidak mungkin kita beli pakaian yang masih bisa apa? Menampakkan paha kita. Kalau bagi yang perempuan ya nggak mungkin masih apa nanti kelihatan betisnya, kakinya. Yang itu harusnya apa? Bisa dikondisikan dengan misalkan memanjangkan pakaiannya, atau yang paling mudah ya dipakaikan atau ditutup, dibungkus dengan apa? Kaos kaki. Maka yang begitu harus menjadi prinsip kita sebagai muslim. Pakaian bagian dari rezeki. Maka yang namanya rezeki ya dasarnya adalah diberikan kepada kita untuk memudahkan kita dalam beribadah. Ya, makanya di setiap zikir memakai pakaian yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, selalu dia awali dengan apa? Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, menunjukkan apa ya? Pengakuan kita sebagai hamba Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan pujian sebanyak-banyaknya atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, termasuk adalah ya pakaian yang kita bisa beli dan bisa kita kenakan itu. Di hadis apa itu ya, doa yang keempat itu yang di pakaian itu doa bagi yang memakai pakaian baru gitu ya. Doa liman labisa thauban jadidan. Nah, itu kayaknya saya kurang puas menjelaskannya, karena mungkin keterbatasan paham saya, sehingga saya ingin sedikit ulang. Kan disebutkan di situ di doa keempat, meskipun itu sebenarnya zikir ketujuh yang tersebutkan di kitab Hisnul Muslim, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Nah, jadi doa nih ketika melihat orang lain pakai pakaian baru, terus kita ya baca apa itu, lihat orang pakai pakaian baru ya, supaya tidak menghadirkan riya, menghadirkan apa tadi, iri, hasad ya, kita baca zikirnya supaya menghindarin itu. Maka ini panduan dari baginda Nabi, baca tubli. Nah, tubli itu maknanya kusut, rusak. Jadi kamu pakai itu semoga sampai rusak, itu doa. Nah, itu kan kalau kita mengharapkan pakaian itu supaya dia bisa pakai sampai rusak, berarti kita mendoakan apa? Keawetan, nggak mudah hilang. Kan itu makna-makna dari zikir apa? Memakai pakaian yang sebelumnya sudah kita baca juga. Kita minta kebaikan dari pakaian kita. Kebaikan pakaian itu maksudnya apa? Keawetannya, kesuciannya, terhindar daripada najis, tidak mudah hilang.
Nah, maka ketika kita melihat orang lain memakai pakaian baru, yang kita doakan ya keawetannya. Semoga apa? Kamu pakai itu sampai lusut, sampai apa? Ya kamu itu enggak pakai lagi, sampai rusak, tubli. Nah, jadi ibla itu dari ikhlak itu. Jadi sampai rusak, sampai kusut. Nah, itu bentuk doa tadi. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Nah, kalau udah rusak, udah enggak dipakai lagi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya. Nah, jadi di makna tubli itu kemungkinan kemarin karena kurangnya faham saya sehingga kurang bisa menjelaskan. Tapi ini saya coba menambal tubli ya tadi. Ini satu bentuk doa ya kamu pakai semoga sampai tadi rusak, sampai kusam, lusut, sudah tidak bisa dipakai lagi, dan di saat itu wa yukhlifullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang baru lagi. Nah, gitu nggih, Pak. Nah, kemudian kita masuk ke ini nomor berapa ini? Oh, nomor 6 ya. Oke, ini judul yang nomor 6, zikir yang ke-10. Jadi judulnya Du'a'u Dukhulil Khola. Jadi zikir masuk khola. Khola ini dalam bahasa Arab artinya sebenarnya kekosongan. Tapi kemudian dia dipakai untuk tadi tempat buang hajat. Oke. Jadi kata Syekh Said bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, judul nomor 6 dari kitabnya Hisnul Muslim menyebutkan zikir yang ke-10, Du'a'u dukhulil khola, doa zikir masuk kamar mandi, masuk WC, masuk tempat buang hajat tadi, mau hajat kecil ataupun juga hajat besar. Ya, maka di sini di zikir yang ke-10 ya, ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Nah, ini lengkapnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, menjelaskan ya kondisi Nabi itu kalau masuk WC, masuk khola itu apa yang dibaca oleh baginda Nabi. Maka kata beliau radhiyallahu taala anhu, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala. Ini dalam satu riwayat idza dakhalal khala. Riwayat yang lain itu tersebutkan dengan lafaz idza arada dukhulal khala atau idza arada dakhalal khala. Idza arada an yadkhulal khala. Jadi yang satu tanpa aroda, yang satu pakai lafaz aroda. Nah, ini nanti berpengaruh nggih, Pak Ibu, ini dalam memahami bacanya kapan berarti. Kalau tadi pakai riwayat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala, apabila masuk, berarti bacanya kan pas masuk. Tapi kalau pakai riwayat tadi idza arada dukhulal khala, apabila mau, kan belum masuk kan. Nah, maka Nabi membaca, nah ini tadi bismillah gitu kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini di riwayat yang tanpa menyebutkan aroda pun, ini kata para syurah hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari juga mengatakan dakhala di situ bermakna iradatud dukhul. Jadi juga dimaksudkan apa? Hendak masuk. Sehingga nanti disepakati memang oleh para ulama, baca zikirnya kapan guys Bapak Ibu? Ini ketika sebelum masuk ini. Jadi sebelum masuk, nah ini dibaca Allahumma atau ditambahkan bismillah. Kalau bismillah itu sebenarnya ini pernah, ini terakhir hadis atau zikir yang sebelumnya di memakai pakaian itu kan ada bismillah. Kita kan ada sampaikan satru mabaina ayunil jinni wa aurati bani adama, bismillah ini. Nah, ini dalam konteks apapun, baik ketika kita memakai pakaian ataupun masuk kamar mandi.
Ya ketika pakai pakaian itu meskipun secara zahir sudah kita tutupin aurat kita butuh satir yang gaib. Nah, satir yang gaib untuk makhluk yang juga gaib. Nah, itulah bismillah. Nah, dalam masuk kamar mandi juga begitu tuh. Jadi sebelum masuk, jadi ditambahin bismillah sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, agar aurat-aurat kita itu terlindungi daripada ya pandangan-pandangan jin itu. Nah, gitu nggih. Jadi tambahan bismillah itu kan kalau nanti Bapak Ibu lihat kitabnya, saya kan PDF-nya ini. Kitabnya nggak kebawa. Itu ada tanda kurung. Nah, nanti kalau kita baca penjelasan zikir ini oleh Syekh Majdi, nah itu bismillah itu ya berdasarkan hadis lain bahwa memang bismillah itu satir goibi itu. Itu satir goib untuk makhluk yang juga goib ya, untuk tadi sebagai pelindung dari pandangan-pandangan jahat setan kepada auratnya Bani Adam. Nah, lanjutannya Allahumma inni, ya Allah aku berlindung dari apa? Kejahatan al-khubuthi wal khabaithi. Al-khubuthi wal khaba'ith ini sebenarnya maknanya sama, kotoran. Ya, al-khubuth itu jamak dari khabith. Al-khabaithi itu jamak dari khabithah, yang artinya ya kotoran, najis. Cuman kata para syurah hadis, makna al-khubuth itu maksudnya setan laki-laki, yang khabaith itu maksudnya apa? Yang setan perempuan. Maksudnya aku berlindung dari kejahatan setan, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya. Nah, itu termasuk kita berlindung daripada apa? Pandangan-pandangan mereka terhadap ya aurat-aurat kita. Nah, karena kan memang ya kita ya enggak bisa dinafikan di kamar mandi tertutup sekalipun kita tetap membuka aurat kita tadi. Nah, yang namanya mirhat, yang namanya kamar mandi, WC ini sebersih apapun nggih Bapak Ibu, itu kan tetap sebagai tempat apa? Kita buang najis, baik nanti kotoran kecil ataupun kotoran besar, hadas apa maksudnya BAK ataupun BAB ya, sehingga sebersih apapun itu memang tempatnya setan. Nah, jadi tempatnya setan. Jadi kenapa kita harus minta perlindungan dari kejahatan setan? Karena memang itu rumahnya. Nah, itu memang rumahnya. Jadi kata baginda Nabi, inna hadhil khusyusha muhtadoroh. Khusus itu ya mirhat tadi, tempat-tempat buang hajat itu muhtadoroh. Muhtadoroh itu maksudnya dihadiri oleh setan-setan tadi. Maka kata baginda Nabi, ya hendaknya yang pengen masuk mirhat, WC, tempat buang hajat, lah bacalah tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi tadi. Nah, jadi berlindung, apa yang minta perlindungannya? Karena memang itu tempatnya itu. Nah, karena itu memang tempatnya. Kita sedang masuk, maka kita minta perlindungan, dan minta perlindungan itu tidak kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk dimaklumati guys Bapak Ibu. Baca zikir ini apakah disunahkan untuk yang buang hajat di tempat khusus? Tempat khusus itu memang disediakan untuk buang hajat saja ya, atau juga disunahkan bagi yang mohon maaf buang hajatnya itu bukan di tempat yang semestinya. Misal lagi ndaki gunung, buang hajatnya di mana? Nah, kan nggak selamanya nyampe pos dulu baru terasa mau buang hajat. Ya sebelum sampai pos kadang udah terasa itu buangnya gimana nanti? Atau nanti di samping pohon. Nah, ketika kita buang hajat tidak di tempatnya, artinya tidak di tempat yang itu dikhususkan untuk buang hajat. Nah, ini zikir ini disunahkan juga atau enggak? Nah, oleh jumhur ulama mereka melihat ini juga tetap disunahkan. Tadi kan kita bilang kalau bacanya tadi kan sebelum masuk. Kalau yang buang hajatnya di tempat yang memang khusus untuk buang hajat kan kita jelas itu ya. Ya udah sebelum masuknya. Lah kalau yang tadi di tempat umum bukan di WC yang itu memang dikhususkan untuk buang hajat itu.
Nah itu kapan kita bacanya? Nah, maka dalam persiapan tadi buka resleting atau tadi menurunkan pakaian di situ di saat itu, kemudian kita baca tadi Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Nah ini menurut jumhur itu seperti itu ya, meskipun ya menurut ya ada beberapa kalangan ulama yang tidak mengharuskan. Jadi disunahkan bagi yang apa tadi, yang memang buang hajatnya di mana, di tempat buang hajat ya, sehingga nanti membacanya apa, sebelum masuk tadi ya, berdasarkan lafadz hadis idza aroda dukhulal khala ya, atau ya tadi idza dakhalal khala, dakhala pun dimaksudkan adalah iradatud dukhul tadi ya, mau atau hendak masuk, sehingga nanti bacanya sebelum masuk WC atau kamar mandi tadi. Nah, gitu nggih, Pak. Nah, ini terkait zikir masuk khala. Kemudian yang selanjutnya itu apa ini? Judul yang tema yang ketujuh, zikir yang ke-11 ya. Yang disebutkan oleh Syekh Said bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu taala di kitab beliau Hisnul Muslim, itu du'aul khuruji minal khala'i. Du'aul khuruji minal khala. Kalau tadi ya doa masuk, nah kalau sekarang doa keluar. Ya, maka ini masyhur. Apa-apa udah tahu ya, ghufranak. Disebutkan di sini zikir yang ke-11 ghufranaka. Ya, ghufranaka ini kalau dalam bahasa Arab ya kita sebut dengan masdar ya, mansub bi fi'lil mahdhuf, yang nanti maknanya atau takdirnya, asumsi jumlah utuhnya ighfir lana ghufranaka, ya ini minta kemudian ampunan ya, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, apa korelasinya keluar kamar mandi terus minta ampun? Nah, kata banyak syurah hadis, para ulama rahimahumullah mengatakan, kenapa kok kita keluar WC, kamar mandi, zikir yang kita baca, doa yang kita baca itu minta ampun? Ya, itu dikarenakan selama kita di WC, kamar mandi, kita itu kan dilarang untuk melafalkan apa-apa yang di situ ada kalamullah ataupun kalamu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tempat najis ya, ayat-ayat itu kita dilarang, apalagi kemudian kita nanti baca apa ya, zikir-zikir yang lain, nah, itu dilarang. Berarti selama di kamar mandi kita terlepas dari hal itu. Maka ketika kita keluar kita minta ampun. Lah ini satu isyarat kepada kita nggih Pak Bu, kalau kita pahamin penjelasan para ulama ini. Jadi minta ampun itu karena selama kita di WC kita tidak zikir. Ini kan menunjukkan lagi apa, kepada ahamiyah ya, luar biasanya ibadah zikir ini lah. Ketika kita di kamar mandi berapa lama ya, ada yang di kamar mandi 1 jam kan nggak sampai. Paling lama-lamanya orang di kamar mandi itu paling 2 menit 3 menit. Lah itu minta ampun, coba ghufranak itu bentuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama 3 menit itu lisan kita tidak apa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini masa kita itu tadi kadang bisa 1 jam tidak sedang di kamar mandi tapi tidak membasahi lisan kita dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, alal aqal minimal nggih, Pak. Ya, tadi istighfar, atau yang pernah kita jelasin di pertemuan awal, kalimatani khofifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ya, itu pernah Ustadz Tholib Ja'far jelasin di Masjid Baitul Ma'mur. Ya, beliau bilang itu kan mudah sekali baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ibu-ibu bisa sambil masak katanya. Bapak-bapak pergi kerja pun ya sambil naik motor juga bisa baca. Satu saja dibaca itu konsekuensinya tadi sebagai 2 kata yang bisa memberatkan timbangan pahala kebaikan kelak di akhirat,
dan bisa mendapatkan mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya kan luar biasa. Sekali saja kan pernah kita jelasin ini. Ini apalagi kita baca berulang kali gitu. Apalagi kita baca berulang kali. Ya, sehingga ya itu satu pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama, apa korelasinya keluar kamar mandi kemudian kok zikirnya ghufranaka, minta ampun. Apa hubungannya? Ya karena tadi selama di kamar mandi ternyata kita memang apa? Tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta ampunlah akan apa? Ya kondisi tersebut. Nah, ini menjadi renungan bagi kita dan motivasi bagi kita juga, ya pengingat bagi kita akan ahamiyah keutamaan daripada ibadah zikir sendiri. Nah, ini tentunya nanti kalau kita lanjut sudah masuk ke bab wudu, ya zikir-zikir yang berkaitan dengan wudu, karena cuma dua zikir saja yang berkaitan dengan kholak tadi. Maka saya pengen tambahkan ini penjelasan tentang adab buang hajat. Ya, ini coba kita pengen tambahkan, kalau sebelumnya kan zikir pakaian ya kita jelasin adab ya berkaitan dengan pakaian. Ya ini coba saya sampaikan dari kitab Matan Abi Syuja, itu menjelaskan adab-adab buang hajat. Jadi adab-adab buang hajat ini dimanapun Pak itu. Jadi mau posisinya di tempat yang khusus di situ untuk buang hajat ataupun tidak. Ya sebagaimana zikirnya kan tadi berlaku demikian. Jadi tidak hanya khusus disunahkan bagi yang mana, yang buang hajatnya di tempat buang hajat, yang bukan di tempatnya pun tetap disunahkan. Kapan? Ya ketika dia buka celana, melepaskan celananya, baru kemudian dia buang hajat. Intinya sebelumnya. Maka di sini saya coba sampaikan, ya ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam buang hajat. Yang pertama yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Matnul Ghoyati wa Takrib, tidak menghadap kiblat dan juga membelakanginya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar tidak salah difahami, ini perlu dikasih keterangan, dan ini ditambahkan sama Syekh Abu Syuja di kitab beliau. Dilarang atau dimakruhkan ya, jadi pelarangannya itu sampai pada tahap makruh saja, karena ini kan adab sunnah ya. Kalau nggak dilakukan kan berarti apa? Khilaful aula atau makruh tadi. Dimakruhkan untuk apa tadi? Menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, konteks pelarangannya kalau buang hajat tidak pada tempat khusus untuk buang hajat. Misalkan tadi kayak di gunung, atau kalau contoh-contohnya para ulama di kitab ya di Sohro. Makanya di sini kalau kata Abu Syuja, wayajtanibu istiqbalal kiblati. Kiblat di sini tentunya adalah Ka'bah, bukan lagi apa? Masjidul Aqsa, Ka'bah. Nah, jadi menghindari menghadap kiblat dan membelakanginya, istiqbalal kiblati wastidbaraha fis sohro. Ini kan sohro karena memang kondisi di sana itu ya, memang padang pasir mungkin ya, dalam perjalanan rihlah menuntut ilmu ya, di kondisi itu ya kan nggak mungkin perjalanan sebulan tanpa buang hajat ya, kan nggak pasti juga ya. Ya tadi sohro. Nah kalau memang tidak di tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, nah ini dia yang diharamkan atau nggak dimakruhkan tadi, yang dia dilarang, masuk pada pelarangannya. Nah, jadi termasuk adab tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, kiblat di sini adalah Ka'bah ketika kita buang hajat, baik mohon maaf kencing ataupun ya BAB itu. Ya, itu tadi konteks pelarangannya kapan? Kalau tidak di tempat khusus.
Maknanya berarti kalau kita sudah di tempat yang khusus kan, sudah tertutup itu kan, Pak Ibu itu kan. Kalau sudah di tempat yang khusus-khusus ini, kamar mandi, WC masjid atau di tempat-tempat yang lain yang itu memang sudah disediakan untuk buang hajat, maka menghadap membelakangi pun tidak dimakruhkan. Nah, itu yang pertama. Meskipun di sini kalau oleh Sohibu Fathil Qorib itu Ibnu Ghazi itu menyebutkan ini hukumnya wajib. Wajib itu berarti wajib menghindari, berarti menghadap dan membelakangi kiblat itu haram. Ya, meskipun nanti sebagian mengatakan nadban, itu disunahkan saja. Nah, tapi ini pilihan Sohibu Fathil Qorib, itu disebutkan wujuban menghindarinya, nggak boleh ngadap membelakangi kiblat. Ya, maknanya berarti ya melakukannya itu haram tadi. Ini adab yang pertama, tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Ini khusus pelarangannya untuk dihindari itu di tempat-tempat yang memang itu bukan dikhususkan untuk buang hajat. Nah, maka perlu kita perhatikan hal ini. Ya, ketika tadi kita katakan kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah, berarti kalau misalkan ini ngadep Masjidil Aqsa, ini kan saking detailnya orang tadi mengkaji ya tentang Masjidil Aqsa sampai tahu nih dari posisi ini tuh arahnya mana, itu enggak masalah. Karena yang dimaksud apa? Enggak boleh menghadap kiblat, yang kiblat itu adalah Ka'bah. Nah, yang kedua, tidak membuang hajat di air yang tenang. Nah, di air yang tenang ini yang dia tidak mengalir. Ya, karena air yang tidak mengalir ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu karena dia tidak ada aliran, ya ibaratnya dia seperti air yang sedikit itu. Kalau dia nanti kemasukan najis, potensi apa? Ya, kalau kita buang air di situ, kita masukkan najis ke air yang tidak mengalir tadi, itu akan menajiskan air tersebut. Nah, kalau sudah menajiskan nanti tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Nah, tapi ini juga konteksnya ya kalau dilakukan itu makruh itu. Jadi yajtanibu. Nah, kalau di sini yajtanibu disebutkan oleh Sohibu Fathil Qorib adaban. Ya, adaban itu berarti ya sunnah untuk dihindari sehingga melakukannya makruh. Itu di air yang tenang. Ya, adapun kalau airnya mengalir, ya itu nanti ada rincian. Kalau airnya sedikit, ya itu makruh. Tapi kalau airnya banyak, boleh itu. Karena kalau air banyak itu nanti kekuatan air itu bisa tadi, Pak Ibu, itu dengan alirannya menghilangkan najis dengan sendirinya tadi. Nah, sehingga tidak mengapa kalau di air yang mengalir dan juga banyak. Kalau sedikit mengalir tadi makruh, sama tadi yang tenang mau sedikit dan banyak itu juga makruh karena dapat menajiskan air tersebut sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Itu yang kedua. Jadi tidak menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak buang hajat tadi, kencing ataupun BAB di air yang tidak mengalir, itu air yang diam, rokit. Kemudian tidak buang hajat di bawah pohon, tahta syajarah al-muthmirah, di bawah pohon yang dia berbuah. Ini nanti kan konteksnya kalau tadi di gunung-gunung tadi kan, di posnya misalkan, di pos itu biasa orang mungkin ngambil buah dari situ, duduk-duduk di situ, berteduh di situ, malah buang air di situ. Itu kan ya konteksnya apa ya, nanti dapat mengganggu orang lain itu ya, mengganggu hidup orang lain itu makruh gitu Pak Ibu, itu enggak boleh itu. Nah, maka melakukannya nanti kata Sohibu Fathil Qorib juga sama, adaban yajtanibu al-baula wal ghaita tahta syajaratil muthmirati, ya itu nadban, sehingga nanti melakukannya pun makruh.
Ini adab yang juga perlu diperhatikan. Artinya gini, kalaupun kita sedang ya terdesak untuk buang hajat tidak pada tempat yang dikhususkan, tetap juga harus memperhatikan apa? Tempat yang layak. Ya, bukan tempat-tempat yang tadi ya pohon yang berbuah lebat, atau misalnya gini, dia tidak berbuah tapi memang masih subur. Ya, saat itu memang tidak berbuah, tapi kan kita bisa ngelihat nih pohon masih seger ini, masih bisa berbuah. Meskipun pada saat itu tidak berbuah, ya itu agar tidak kita buang hajat di situ, tapi cari tempat yang benar-benar ya kita rasa ya ini kalaupun pohon yang ya orang tidak banyak memanfaatkannya. Nah, ini itu yang disebutkan di sini, itu tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah atau potensi untuk berbuah. Kemudian tidak buang hajat di jalan umum yang dilewatin orang. Ini termasuk pemilihan tempat tadi ya. Kalaupun terdesak boleh-boleh saja buang hajat dengan baca zikirnya tadi kan, biar terlindung dari pandangan-pandangan setan yang terkutuk tadi, daripada aurat-aurat kita. Ya, kita baca aman itu. Ya cuman tetap memilih tempat ya tadi, tidak pada jalan-jalan yang umum dilewati oleh banyak orang. Ya karena ini mimbabil idza tadi, jatuhnya mengganggu orang lain. Nah, ini kan ya kalau kita diperintahkan untuk ihsan, ini kan keluar daripada ihsan kepada sesama kita. Tadi disuruh untuk berbuat baik antar sesama. Ini malah buat nggak baik, itu malah mengganggu. Ini kan di luar daripada tuntunan Islam itu sendiri. Nah, jadi tidak di jalan-jalan umum, tidak di tempat berteduh. Nah, kita tahu orang banyak teduh situ, usil, iseng, ya, buang hajat di situ, pipis. Ini terjadi, sering sekali terjadi ketika kita di Sudan, ya, Pak Ibu itu. Jadi jalan umum itu tempat orang-orang, mohon maaf ya, nunggu angkot. Ya angkot tuh memang nangkring di situ. Itu di seberang yang berhadapan dengan kita biasanya itu naik angkot, duduk itu bisa langsung lihat. Ya orang buang hajat di situ, di dinding. Kita bilang dinding ratapan. Dinding ratapan, tapi ratapnya itu buang air tadi. Mohon maaf, pipis itu tadi. Wah, kita ngelihatnya itu aduh gimana ini. Jangankan lihat tadi, kita kan nanti akan turun di situ lagi. Kita ngelewatin itu nanti siang, kita misalkan pergi pagi naik angkot kemana, pulangnya siang, udah siang tinggal sisa-sisa nyium aromanya saja itu. Ya ini itu padahal jalan kota umum, tempat angkring nongkrongnya angkot kita naik dari situ, itu ada tembok ratapan, itu tembok kampus kita, atau ada dendam sama kampus atau gimana, demo cara dia menunjukkan protes, tapi itu dilakukan setiap harinya secara konsisten dan baunya awet sekali. Ya, insya Allah di Indonesia lebih punya suluk adab di sisi itu, sehingga kita tidak mudah dapatin itu di Indonesia. Alhamdulillah, itu perlu kita syukuri. Kita memang punya attitude lebih, adab lebih. Orang Afrika jangan harap, gitu, Pak. Itu jangan harap. Nah, itu susah kalau diajak, ayo bersih. Islam ngajak bersih, udah tabiatnya susah. Itu. Jadi bagi mereka sudah menjadi kulturnya, ya kalau buang air yang nanti nyiram adalah orang setelahnya. Jadi kita itu selalu menjadi korban atas kultur mereka tadi. Jadi kebiasaan mereka sendiri tidak menganggap itu kebiasaan jelek. Jadi itu sudah jadi uruf. Ya udah kita kena imbasnya itu. Ya Allah, kuning-kuning. Mending tinggal bisa disiram gitu, Pak. Itu enggak bisa karena udah tergenang, gimana itu? Akhirnya sudah, kita pun nggak jadi. Yang mau keluar tuh jadi nggak keluar ya, Pak. Sudah. Itu yang Masya Allah itu. Terus gitu, Pak, tidak buang hajat di lobang-lobang. Nah, kenapa? Kata para syurah, kata para ulama, karena itu tempat ya tinggalnya makhluk hidup yang lain, kayak binatang, apalagi kalau itu binatang yang mungkin berbahaya, ya kalajengking, ular lah, kita mohon maaf ya, buang air kecil di situ itu kan dia langsung merespon, yaitu kan akan juga membahayakan
kita. Ini termasuk adab lah. Ini sunnah saja sehingga melakukannya makruh. Tapi jangan pula dicoba-coba kan. Takutnya melakukan makruh aja nggak apa-apa, malah kena ya bisa ular gitu ya. Itu karena tempat-tempat tinggal makhluk hidup yang lain. Kemudian tidak berbicara. Nah, ini yang penting ini. Ini tidak berbicara artinya fokus kepada apa kebutuhan kita masuk kamar mandi tadi ya. Kita butuh kencing ya sudah, selesaikan secepat mungkin. Kita butuhnya buang air besar ya selesaikan secepat mungkin, tidak perlu melakukan hal-hal yang lain di kamar mandi. Ya, ini lucunya di medsos ini buat framing bapak-bapak itu selalu lama di kamar mandi. Ya, nggak perlu juga nggak Pak ya. Karena ya kamar mandi tadi itu kata Rasulullah inna hadhil husyusha muhtadara, itu kan tempat-tempat yang disinggahi setan. Ya ngapain kita bersama setan di situ, ngapain kan? Ya kalau mau nyantai-nyantai mungkin bisa cari tempat yang lain itu. Nah, jadi tidak berbicara, melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan baul dan goit tadi. Kemudian jangan lupa istinja, itu yang terakhir. Istinja tentunya dengan ya tangan kiri ya, dengan tangan kiri karena hal-hal baik kita kan lakukan dengan yang kanan. Nah, yang enggak baik itu kita ya lakukan dengan yang kiri. Maka istinja ya boleh dengan air saja atau bahkan boleh dengan hajar. Nah, hajar di sini pokoknya sesuatu yang ya bersih ya, tidak bernajis, kasar, kesat ya, itu sudah bisa disebut sebagai hajar. Hajar bukan batu. Tisu yang kesat juga bisa digunakan untuk istinja. Nanti kalau enggak ditambahi dengan siram air juga boleh. Ini bentuk istinja bil hajar, itu yang dikenal dalam istilah fikih dengan istijmar. Nah, dengan istijmar ya tentunya nanti ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Tapi istinja tadi bisa dengan hajar tadi, atau dengan air, atau dengan penggabungan keduanya. Jadi dengan tisu dulu, baru kemudian apa? Disiram, kemudian dengan air, itu yang paling afdol. Ya, itu nanti mungkin bisa dibahas fikihnya lebih detail di kesempatan yang lain. Ya, insyaallah taala kita mungkin cukupkan. Ini terkait pembahasan tentang ya adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat. Mungkin kalau boleh ditambahin, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, itu mungkin ya. Dengan zikirnya yang tadi disebutkan Syekh Said bin Ali Qahtani, masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita masuk, baca masuk dengan kaki kiri ya, karena itu berkaitan dengan najis, berarti hal yang tidak baik. Kita mulai dengan yang kiri, keluar kita baca keluar dengan kaki kanan, baru kita kemudian baca ghufranaka. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.